Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama kali marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini Allah masih menitipkan dan memberikan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir dalam acara seminar proposal pada pagi hari ini. Salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan doa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Putra SPD MPD selaku dosen penguji seminar proposal saya pada hari ini, dan yang saya hormati Ibu Dr. Yudel Milastia MAG selaku dosen pembimbing saya yang sangat berjasa dalam proses pembuatan seminar proposal ini. Dan yang saya banggakan teman-teman semua yang berkenan hadir dalam acara seminar proposal pada pagi hari ini. Sebelumnya, saya sangat mengucapkan terima kasih kepada para dosen yang sudah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk menguji saya dalam acara seminar proposal pada hari ini, Rabu 17 Desember 2025. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Ali Putra dengan NIM 2123421, Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Kontribusi Orang Tua Terhadap Efektivitas Pembelajaran Al-Quran Santri di MDTA Al-Mubarak Kubang Putih Agam. Penelitian ini dilatar belakangi oleh tentang seberapa jauh kontribusi orang tua terhadap efektivitas pembelajaran Al-Quran Santri di MDTA Al-Mubarak Kubang Putih Agam. Yang mana itu tidak semua orang tua mampu memberikan dukungan, memberikan perhatian dan pendampingan yang optimal terhadap pembelajaran Al-Quran pada anak mereka sendiri. Kesibukan orang tua, perbedaan pemahaman keagamaan, serta kurangnya komunikasi dengan guru MDTA menyebabkan kontribusi orang tua itu berbeda-beda. Di MDTA Al-Mubarak Kubang Putih Agam, perbedaan kontribusi orang tua ini berdampak pada efektivitas pembelajaran Al-Quran Santri, baik dari segi kelancaran mereka dalam membaca Al-Quran, ketepatan makhraj huruf, serta maupun dalam bidang hafalan Al-Quran mereka itu sendiri. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah, yang mana saya mengambil itu 5 poin. Yang pertama itu masih terdapat orang tua santri yang kurang mendampingi anak dalam belajar Al-Quran di rumah. Yang kedua, kontribusi orang tua terhadap pembelajaran Al-Quran santri itu masih beragam. Yang ketiga, efektivitas pembelajaran Al-Quran belum tercapai secara merata pada diri seluruh santri. Yang keempat, sebagian santri masih mengalami kesulitan dalam membaca maupun menghafal Al-Quran. Yang kelima itu komunikasi antara guru MDTA dan para orang tua itu belum berjalan secara optimal. Kemudian itu ada batasan masalah, yang mana kontribusi orang tua terhadap efektivitas pembelajaran Al-Quran santri di MDTA Al-Mubarak Kubang Putih Agam ini yang difokuskan itu pada keterlibatan, perhatian dan dukungan dari orang tua dalam pembelajaran Al-Quran anak di MDTA Al-Mubarak. Dari penjelasan mengenai latar belakang penelitian penulis dan juga identifikasi masalahnya, maka penulis mengambil 3 rumusan masalah yang akan penulis teliti di MDTA Al-Mubarak. Yang pertama itu bagaimana tingkat kontribusi orang tua terhadap pembelajaran Al-Quran santri di MDTA Al-Mubarak Kubang Putih Agam. Yang rumusan masalah yang kedua itu bagaimana efektivitas pembelajaran Al-Quran santri di MDTA Al-Mubarak Kubang Putih Agam. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh kontribusi orang tua terhadap efektivitas pembelajaran Al-Quran santri di MDTA Al-Mubarak Kubang Putih Agam. Selanjutnya itu tujuan dan manfaat penelitian, yang mana tujuan penelitian ini ada 3. 1. Mengetahui tingkat kontribusi orang tua terhadap pembelajaran Al-Quran santri. Yang kedua, mengetahui efektivitas pembelajaran Al-Quran santri di MDTA Al-Mubarak
Kubang Putih Agam. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kontribusi orang tua terhadap efektivitas pembelajaran Al-Quran santri. Kemudian manfaat penelitian, yang mana manfaat penelitian ini ada dua. Yang pertama ada manfaat secara teoritis, yang kedua ada manfaat secara praktis. Adapun manfaat secara teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah dalam bidang pendidikan Al-Quran, terkhusus terkait peran dan kontribusi orang tua dalam pembelajaran Al-Quran santri. Yang kedua, manfaat secara praktis itu ada bagi madrasah dan guru, ada bagi orang tua, ada bagi santri, dan ada bagi peneliti. Yang untuk membagi madrasah dan guru itu sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kerjasama dengan orang tua. Bagi orang tua sendiri itu sebagai bahan refleksi bahwa pentingnya pendampingan dalam pembelajaran Al-Quran anak mereka. Dan kalau bagi santri itu sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Al-Quran. Yang keempat itu bagi peneliti sendiri itu sebagai pengalaman akademik dan referensi penelitian selanjutnya. Selanjutnya itu kita masuk pada bagian bab kedua, yaitu kajian teori. Yang pertama, konsep kontribusi orang tua di dalam pendidikan. Yang kedua, ada bentuk-bentuk kontribusi orang tua di dalam pembelajaran Al-Quran. Yang ketiga, konsep efektivitas pembelajaran Al-Quran. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pembelajaran Al-Quran. Yang pertama, kita akan membahas mengenai konsep kontribusi orang tua di dalam pendidikan. Yang pertama itu keterlibatan orang tua dalam mendukung pendidikan anak mereka. Orang tua itu sebagai pendidik pertama dan utama. Yang ketiga, berperan membentuk akhlak dan kebiasaan belajar. Adapun bentuk-bentuk kontribusi orang tua dalam pembelajaran Al-Quran itu seperti pendampingan belajar dan murajaah Al-Quran di rumah. Yang kedua, memberikan motivasi dan pengawasan belajar yang dilakukan oleh orang tua. Yang ketiga, orang tua itu harus menyediakan fasilitas serta keteladanan ibadah kepada anak-anak mereka. Yang ketiga, konsep efektivitas pembelajaran Al-Quran. Pertama, ada tingkat ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang telah ditentukan di MDTA. Yang kedua, kelancaran membaca dan ketepatan makhraj, yang mana santri itu diharapkan mampu untuk membaca Al-Quran itu sesuai dengan makhrajul huruf. Yang ketiga, perubahan positif pada kemampuan dan sikap dari seorang santri. Poin keempat itu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pembelajaran Al-Quran. Yang pertama, adanya motivasi, adanya minat dan kemampuan santri. Yang kedua, dukungan orang tua dan lingkungan keluarga. Yang ketiga, mengenai guru, metode pembelajaran serta sarana yang diperlukan dalam pembelajaran supaya pembelajaran yang ada di MDTA tersebut berjalan dengan efektif, sehingga apapun tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai dengan maksimal. Selanjutnya itu penelitian yang relevan atau penelitian sebelumnya. Yang pertama, penelitian dilakukan oleh Vita Mailinasari 2020 dengan judul yaitu Pengaruh Perhatian Orang Tua Terhadap Hasil Belajar Membaca Al-Quran Mata Pelajaran Al-Quran Hadis Kelas 9 MTSN 2 Kota Semarang. Yang mana hasil penelitian itu menyimpulkan bahwa perhatian orang tua itu sangat berpengaruh positif terhadap hasil belajar membaca Al-Quran siswa. Yang kedua, itu penelitian yang dilakukan oleh Fariskon 2024 dengan judul yaitu Pengaruh Perhatian Orang Tua Terhadap Keberhasilan Membaca Al-Quran Santri di Kelas 2 SD IT Bina Ilmu Pemalang. Yang mana hasil penelitian menyimpulkan bahwa pendampingan dan perhatian orang tua itu dapat meningkatkan keberhasilan membaca Al-Quran. Penelitian selanjutnya itu yang dilakukan oleh Muhammad Riwan Mashkur pada tahun 2022 dengan judul yaitu Pengaruh Motivasi Belajar dan Dukungan Orang Tua pada MDTA Miftahul Huda di Desa Waneng Paten, Kabupaten Kediri. Yang mana hasil penelitian menyimpulkan dukungan orang tua dan motivasi belajar bersama-sama mempengaruhi hasil belajar santri di tingkat MDTA. Selanjutnya bab ketiga yaitu metodologi penelitian. Jenis penelitian itu kuantitatif.
Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif karena data dalam penelitian tersebut berupa angka yang diperoleh dari hasil angket dan dianalisis secara statistik untuk melihat pengaruh kontribusi orang tua terhadap efektivitas pembelajaran Al-Quran tersebut. Yang kedua, lokasi penelitian yaitu di MDTA Al-Mubarak, Kubang Putih, Agam. Subjek penelitian yaitu seluruh santri aktif di MDTA Al-Mubarak. Kemudian teknik pengumpulan data yaitu peneliti menggunakan angket, ada observasi dan juga dokumentasi. Kemudian analisis data. Data itu dianalisis menggunakan analisis statistik untuk melihat hubungan dan pengaruh antara variabel kontribusi orang tua dengan kreativitas pembelajaran Al-Quran di MDTA Al-Mubarak, Kubang Putih, Agam. Terakhir itu penutup. Berdasarkan permasalahan yang dikaji, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pengaruh kontribusi orang tua terhadap efektivitas pembelajaran Al-Quran santri, yang mana hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi perubahan atau bahan pertimbangan bagi madrasah, guru dan orang tua dalam meningkatkan kualitas pendidikan Al-Quran. Mungkin sekian presentasi seminar proposal saya pada hari ini. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan maupun kekhilafan dalam penyampaian presentasi tersebut. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.